Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan senyum di balik jendela sekolah angker, bayangan di gedung tua. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Gedung tua di belakang sekolah. SMA Nusantara berdiri megah di pusat kota kecil itu. Dari luar, sekolah ini tampak modern dengan gedung utama bercat putih, taman rapi, dan lapangan basket yang selalu ramai setiap sore. Namun, ada satu bagian sekolah yang membuat semua orang bergidik ketika menatapnya. Sebuah gedung tua di belakang sekolah terpisah pagar besi berkarat dan dipenuhi semak belukar. Gedung itu berbeda jauh dari bangunan lainnya. Catnya mengelupas, jendela-jendela kacanya banyak yang pecah, dan atapnya dipenuhi lumut. Setiap kali angin berhembus kencang, terdengar bunyi berderit seakan ada seseorang yang berjalan di dalam. Para siswa yang baru masuk biasanya penasaran, tapi lama-kelamaan ikut terbawa cerita menyeramkan yang diwariskan kakak kelas. Menurut kabar, gedung itu dulunya dipakai sebagai asrama guru sekaligus ruang praktik siswa. Namun, sejak terjadi peristiwa tragis puluhan tahun lalu, gedung itu ditutup rapat. Banyak yang bilang ada seorang guru yang meninggal dengan cara mengenaskan di dalamnya. Ada juga yang percaya beberapa siswa yang mencoba masuk tanpa izin dulu sempat hilang beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan linglung dan tidak bisa berbicara lagi. Meski begitu, tidak semua siswa takut. Beberapa justru menjadikan gedung itu sebagai bahan taruhan keberanian. Mereka mengintip dari celah jendela atau melempar batu ke dalam, lalu kabur sambil tertawa-tawa. Tapi ada pula yang bersumpah melihat hal-hal aneh. Bayangan melintas di lorong, suara tangisan lirih dari balik pintu, hingga sosok perempuan berambut panjang yang berdiri diam di depan jendela kelas paling ujung. Suatu malam, beberapa siswa nekat mendekat lebih jauh. Mereka bersembunyi dari penjaga sekolah dan merayap ke arah pagar berkarat. Dari sela jendela retak, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Cahaya lilin menyala di dalam ruangan, padahal gedung itu sudah lama tidak teraliri listrik. Dan di balik cahaya redup itu, tampak samar-samar sosok berseragam putih berdiri menatap lurus ke arah mereka tanpa bergerak sedikit pun. Larangan kepala sekolah. Keesokan harinya, suasana sekolah mendadak berbeda. Dari pagi, terdengar bisik-bisik siswa yang membicarakan kejadian semalam. Kabar bahwa ada yang melihat cahaya lilin dan sosok misterius di gedung tua cepat menyebar ke seluruh kelas. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap itu hanya ulah nakal beberapa anak yang ingin membuat cerita seram semakin terkenal. Namun, saat upacara pagi, kepala sekolah mendadak mengangkat mikrofon dengan wajah serius. Suaranya tegas, tanpa basa-basi. Saya dengar ada siswa yang berani mendekati gedung tua di belakang sekolah. Saya peringatkan, jangan pernah kalian ulangi. Gedung itu berbahaya, rapuh, dan bukan tempat untuk bermain-main. Kalau ada yang nekat, saya tidak akan segan memberikan sanksi berat. Seluruh siswa terdiam. Angin pagi berhembus, membuat suasana semakin menegangkan. Beberapa guru yang berdiri di belakang kepala sekolah saling berpandangan, seolah mereka tahu lebih banyak daripada yang bisa mereka katakan. Namun anehnya, larangan itu justru membuat rumor semakin liar. Ada siswa yang berbisik bahwa kepala sekolah sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Kalau memang cuma bangunan rapuh, kenapa harus sampai dilarang keras begitu? Tanya salah satu siswa dengan nada curiga. Sepulang sekolah, cerita semakin berkembang. Ada yang mengaku mendengar suara ketukan dari dalam gedung tua saat lewat di dekat pagar. Ada pula yang bersumpah melihat tirai di jendela bergerak sendiri,
padahal tak ada angin. Rasa takut bercampur penasaran makin tumbuh di kalangan siswa baru, terutama 4 sahabat yang diam-diam mulai menyusun rencana untuk menyelidiki kebenaran. Persahabatan 4 sekawan. Di antara ratusan siswa SMA Nusantara, ada 4 sahabat yang dikenal selalu kompak: Dika, Sinta, Rio, dan Ayu. Mereka berbeda sifat, tapi itulah yang membuat mereka saling melengkapi. Dika, ketua kelas yang berani dan sering jadi pengambil keputusan. Sinta, gadis pintar dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Rio, anak humoris yang hobi membawa kamera untuk merekam momen apa saja. Dan Ayu, meski lembut dan penakut, diam-diam memiliki intuisi tajam yang sering membuat mereka selamat dari masalah. Siang itu, mereka berkumpul di kantin sekolah. Obrolan tentang larangan kepala sekolah masih hangat dibicarakan. Rio meletakkan kameranya di meja dan berkata sambil terkekeh, "Kalau kepala sekolah sampai marah begitu, pasti ada yang disembunyikan. Aku penasaran, gimana kalau kita buktikan sendiri?" Sinta menatapnya dengan mata berbinar, meski sedikit ragu. "Aku juga penasaran, tapi kalau ketahuan bisa gawat, Rio. Kita bisa kena skors." Dika menyilangkan tangan, wajahnya penuh keyakinan. Justru itu menarik. Kalau cuma dengar gosip, kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Lagi pula, kita kan bisa hati-hati. Kita cari waktu yang tepat, masuk sebentar, terus keluar lagi. Ayu, yang sejak tadi diam, menggenggam gelas jusnya erat-erat. Suaranya pelan tapi jelas, "Aku nggak yakin ini ide bagus. Aku sering mimpi buruk tentang gedung itu. Setiap kali lewat dekat pagar, rasanya ada yang memperhatikan dari dalam." Keheningan sejenak menyelimuti meja mereka. Tapi Rio dengan enteng menepuk bahu Ayu. "Tenang aja, kita rame-rame. Kalau ada apa-apa, aku rekam, bisa jadi bukti. Lagian, siapa tahu kita jadi orang pertama yang bisa bongkar misteri sekolah ini." Akhirnya, meski masih diliputi rasa takut, Ayu pun mengangguk perlahan. Mereka sepakat untuk mencoba menyelidiki gedung tua itu. Rencana awal, masuk malam hari lewat celah pagar yang longgar, membawa senter, dan tentu saja kamera Rio untuk merekam semua yang terjadi. Mereka tak tahu, keputusan itu akan menjadi awal dari serangkaian malam panjang penuh teror yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam pertama penyelidikan. Malam itu, langit tampak kelam. Awan hitam menutupi cahaya bulan, membuat halaman belakang sekolah terasa jauh lebih mencekam. Angin bertiup kencang, membawa aroma basah dari tanah yang baru saja diguyur hujan sore tadi. Di balik pagar berkarat, keempat sahabat itu berdiri dengan jantung berdegup kencang. "Udah yakin, kan? Begitu kita masuk, nggak ada kata mundur," bisik Dika sambil menyalakan senter kecilnya. Rio sudah siap dengan kamera di tangan, lensanya diarahkan ke gedung tua yang tampak seperti raksasa gelap menunggu mangsanya. "Tenang, bro. Justru sekarang saatnya kita buktikan kebenarannya," jawabnya dengan suara dibuat setegar mungkin, meski bulu kuduknya berdiri. Sinta merapikan rambutnya yang tertiup angin, lalu menarik napas panjang. "Aku bawa buku catatan. Kalau ada hal aneh aku tulis. Siapa tahu penting." Ayu masih tampak ragu. Tangannya gemetar saat memegang senter, wajahnya pucat diterangi cahaya redup. Aku punya firasat buruk," gumamnya. Tapi karena 3 sahabatnya sudah begitu yakin, ia akhirnya ikut merunduk dan merayap melalui celah pagar. Begitu mereka masuk, udara berubah dingin. Lorong di dalam gedung gelap dan penuh debu.
Setiap langkah menimbulkan bunyi berderak di lantai kayu lapuk. Bau ampek bercampur karat memenuhi hidung mereka. Saat Rio menyalakan kamera, layar kecilnya langsung menampilkan sesuatu yang membuatnya menahan napas. Ada bayangan hitam melintas cepat di ujung koridor. "Kalian lihat nggak barusan?" tanyanya terburu-buru. "Apa?" Sinta menoleh, senter di tangannya bergetar. "Tadi ada yang jalan." Rio menunjuk layar kameranya. Tapi ketika diputar ulang, bayangan itu sudah hilang, seolah tidak pernah ada. Belum sempat mereka membicarakannya lebih jauh, terdengar suara crek. Sebuah pintu tua di ujung lorong bergerak perlahan, membuka dengan sendirinya. Sinar senter Dika menyorot pintu itu, dan dalam hening mencekam, terdengar suara lirih seperti seseorang berbisik, "Masuklah." Ruang kelas berlumuran merah. Dengan langkah ragu, mereka mendekati pintu yang terbuka sendiri itu. Engselnya berdecit panjang, menimbulkan gema yang membuat bulu kuduk berdiri. Dika yang berjalan paling depan mendorong pintu perlahan, sementara yang lain mengikuti di belakang dengan napas tertahan. Begitu masuk, senter mereka menyapu isi ruangan. Jantung keempatnya serasa berhenti berdetak. Itu adalah sebuah ruang kelas tua, meja kursi sudah rusak, kayu lapuk berserakan di lantai. Namun yang membuat mereka gemetar adalah dinding penuh coretan menyerupai tulisan tak terbaca, seperti ditulis dengan tergesa-gesa. Dan yang paling mengerikan, papan tulis besar di depan kelas itu dipenuhi bercak merah. Warnanya pekat, melebar tak beraturan, menetes hingga ke lantai. Dari jarak jauh saja, baunya menyengat seperti karat dan amis. "Jangan bilang ini darah," bisik Rio dengan suara tercekat. Sinta maju selangkah, menyorot lebih dekat. "Nggak mungkin masih ada jejak begini setelah puluhan tahun," katanya, tapi suaranya terdengar lebih seperti menenangkan diri sendiri. Ayu berdiri kaku di belakang, wajahnya pucat pasi. Tanpa sadar, ia mendekat ke papan tulis dan mengulurkan tangan. Begitu jarinya hampir menyentuh bercak merah itu, tiba-tiba terdengar bisikan lirih di telinganya. "Jangan ganggu kami." Tubuh Ayu langsung kaku, matanya melotot, lalu ia terhuyung mundur dengan napas terengah-engah. Ada yang ngomong di telingaku," teriaknya panik. Dika sigap menariknya menjauh. "Kita harus keluar, sekarang juga," katanya dengan nada tegas. Tapi sebelum mereka sempat berbalik, semua jendela di ruangan itu bergetar keras, seperti ada yang menghantam dari luar. Senter-senter mereka berkedip, lalu meredup, membuat ruangan dipenuhi bayangan bergerak. Dan di papan tulis, bercak merah itu seolah menetes lagi, segarnya tak wajar, seperti luka baru yang baru saja mengalirkan darah. Rahasia guru lama. Keesokan harinya, suasana keempat sahabat itu muram. Mereka duduk di bangku kantin tanpa banyak bicara. Rio bahkan tidak lagi sibuk dengan kameranya, sementara Ayu masih terlihat pucat, matanya sembab karena semalam sulit tidur. "Yang kita lihat semalam, itu nyata, kan?" Suara Sinta lirih, hampir tak terdengar. "Nyata," jawab Dika singkat. Matanya tajam, penuh tekad, meski dalam hati ia pun tak bisa menghapus bayangan bercak merah yang seperti darah segar di papan tulis itu. Rio akhirnya angkat bicara. "Aku putar rekaman kameraku pagi ini, sebagian aneh. Ada bagian yang blur, kayak sengaja ditutupi. Tapi di salah satu frame, aku jelas lihat siluet perempuan berambut panjang. Dia berdiri di pojok kelas." Ucapan itu membuat Ayu langsung memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar. "Aku kan udah bilang, ada yang jahat di sana." Untuk menenangkan mereka, Dika mengajak menyelidiki lebih jauh.
bukan ke gedung tua, melainkan ke satu-satunya orang yang mungkin tahu kebenarannya, Pak Suro, penjaga sekolah yang sudah puluhan tahun bekerja di SMA Nusantara. Sore itu, mereka mendatangi pos kecil di dekat gerbang sekolah. Pak Suro yang berusia lanjut tampak sedang menyapu halaman. Saat ditanya soal gedung tua, ekspresinya langsung berubah. Pandangannya kosong, suaranya serak. Kalian nggak seharusnya masuk ke sana, banyak yang menyesal, ucapnya singkat. Tapi Dika tak menyerah. Tolong, Pak. Kami cuma mau tahu, sebenarnya ada apa di gedung itu? Kenapa ditutup? Pak Suro terdiam lama. Lalu, dengan nada pelan, ia mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, ada seorang guru perempuan bernama Bu Ratna. Ia dikenal baik, sabar, dan disukai murid-muridnya. Tapi suatu hari, ia difitnah mencurangi hasil ujian nasional. Para guru lain menuduhnya memanipulasi nilai, padahal ia tidak pernah melakukannya. Tekanan demi tekanan datang. Reputasinya hancur, ia diasingkan, bahkan sebagian siswa menjauhinya karena dianggap tidak jujur. Hingga suatu malam, Bu Ratna ditemukan tergantung di dalam kelas gedung tua itu. Sejak saat itu, suara Pak Suro bergetar, banyak kejadian aneh terjadi. Suara tangisan, langkah kaki di lorong, bahkan ada guru yang katanya dihampiri sosok Bu Ratna sendiri, meminta keadilan. Keempat sahabat itu terdiam, bulu kuduk mereka meremang. Mereka kini tahu, gedung tua itu bukan sekadar bangunan kosong, melainkan penjara bagi arwah penuh dendam yang tidak pernah tenang. Kutukan yang hidup. Malam berikutnya, meski rasa takut masih membekas, rasa penasaran mereka jauh lebih besar. Dika meyakinkan bahwa kebenaran harus dibuktikan langsung. Kalau Bu Ratna benar-benar masih ada di sana, kita harus tahu apa yang dia mau, katanya mantap. Ayu jelas menolak, tapi akhirnya ikut karena tak ingin ditinggal sendiri. Rio membawa kameranya lagi, sementara Sinta membawa catatan kecil berisi cerita Pak Suro tentang kematian Bu Ratna. Dengan langkah berat, mereka kembali menembus pagar berkarat menuju gedung terlarang itu. Begitu masuk, udara di dalam terasa jauh lebih dingin dibanding malam sebelumnya. Lampu senter mereka seolah tak sanggup menembus kedelapan pekat yang menelan setiap sudut lorong. Entah kenapa, malam itu gedung tua terasa lebih hidup, seperti ada mata-mata tak kasat mata yang memperhatikan. Tak lama, terdengar bunyi langkah kaki mengikuti mereka dari belakang. Tok, tok, tok. Langkah itu berat, teratur, tapi saat mereka berhenti, suara itu pun berhenti. Dika berbalik menyorot lorong gelap, tapi tak ada siapapun di sana. Jangan bercanda, Rio, gumam Sinta dengan wajah tegang. Rio menggeleng cepat, kameranya tetap menyorot ke arah gelap. Bukan aku. Sumpah, ada yang jalan. Tiba-tiba, pintu kelas di sisi kanan lorong terbuka dengan suara bang keras, membuat mereka semua terlonjak kaget. Ayu menjerit kecil, hampir menjatuhkan senternya. Dari dalam ruangan itu, udara dingin menyergap keluar, diikuti suara lirih seorang perempuan. Mengapa kalian datang lagi? Kaki Ayu langsung lemas, tapi Dika menahan tangannya. Kita harus lihat, katanya, meski wajahnya sendiri pucat pasi. Mereka pun melangkah masuk. Di dalam, ruangan kosong itu terasa mencekam. Kamera Rio tiba-tiba bergetar sendiri, seolah ada magnet tak terlihat. Lalu, melalui lensa, ia menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok samar berambut panjang, mengenakan seragam guru lama, berjalan perlahan di ujung ruangan, melayang tanpa pijakan. Saat Rio menurunkan kameranya untuk memastikan dengan mata telanjang,
sosok itu sudah menghilang. Tapi udara di sekeliling mereka semakin dingin, dan suara tangisan lirih mulai memenuhi ruangan, semakin lama semakin jelas. Arwah Bu Ratna bukan sekadar legenda. Ia masih ada di sana, dan kutukan dendamnya masih hidup. Korban pertama. Sejak malam itu, Ayu menjadi yang paling terguncang. Wajahnya pucat setiap kali mereka membicarakan gedung tua. Ia sering melamun di kelas, kadang menatap kosong ke arah jendela seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Pada suatu sore, ketika mereka berempat berkumpul di ruang kelas sepi untuk membicarakan langkah selanjutnya, Ayu tiba-tiba menegang. Matanya menatap lurus ke papan tulis, lalu bibirnya bergerak pelan. Tapi suara yang keluar bukan suara Ayu. "Kenapa kalian ganggu aku?" Sinta langsung meraih bahunya. "Ayu, sadarlah. Ini aku, Sinta." Tapi Ayu justru menoleh perlahan, menatap mereka dengan mata kosong. Suaranya berganti menjadi serak dan dalam, jauh dari suara aslinya. "Kalian semua akan mati di sini." Rio menjatuhkan kameranya karena shock. Dika, meski ketakutan, mencoba memegang kedua tangan Ayu. "Lawan, Yu. Jangan biarkan dia masuk ke tubuhmu," teriaknya. Namun tiba-tiba, tubuh Ayu terangkat sendiri beberapa senti dari lantai. Rambutnya tergerai berantakan, matanya melotot, lalu tubuhnya terhempas keras ke lantai hingga mengeluarkan suara gedebuk. Sinta menjerit, Rio langsung menghampiri, sementara Dika mengguncang tubuh Ayu yang sudah terkulai. Beberapa detik kemudian, Ayu membuka mata. Ia kembali jadi dirinya, tapi langsung menangis histeris, memegangi kepalanya. Dia marah, dia bilang jangan ada yang masuk lagi, dia nggak mau ditinggal sendirian, katanya terbata-bata, suaranya penuh ketakutan. Sejak kejadian itu, Ayu menjadi semakin lemah. Ia sering bermimpi buruk, terbangun tengah malam sambil berteriak, bahkan kadang bicara sendiri. Gangguan itu tak lagi hanya muncul di gedung tua, tapi mengikuti mereka kemanapun, seakan roh Bu Ratna sudah menempel pada salah satu dari mereka. Dan Ayu menjadi korban pertama dari amarah arwah itu. Mengungkap tragedi. Setelah melihat kondisi Ayu yang semakin memburuk, ketiga sahabat lainnya sadar bahwa mereka tidak bisa lagi sekadar bermain-main. Mereka harus tahu apa sebenarnya yang membuat arwah Bu Ratna begitu marah. Sinta mengusulkan untuk mencari arsip lama di perpustakaan sekolah, berharap menemukan berita atau dokumen yang berkaitan dengan tragedi itu. Sore itu, perpustakaan sepi. Hanya ada cahaya jingga matahari sore yang menembus kaca besar, membuat suasana temaram. Mereka membuka lemari arsip tua yang jarang disentuh orang. Bau kertas lama menyeruak ketika Sinta menarik map usang bertuliskan tahun 1985. Dengan hati-hati, ia membuka lembar demi lembar. Di dalamnya mereka menemukan dokumen rapat guru, daftar nilai ujian, serta kliping koran lokal. Dari sanalah mereka mengetahui kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Bu Ratna bukanlah pelaku kecurangan, melainkan korban fitnah. Salah satu artikel koran menuliskan bahwa pada tahun itu, sekolah sedang tertekan karena tuntutan nilai ujian harus tinggi. Ada indikasi beberapa guru lain yang memanipulasi nilai demi reputasi sekolah. Bu Ratna, yang dikenal jujur, menolak ikut campur. Namun, justru namanya yang dipakai sebagai kambing hitam ketika masalah itu mulai tercium pihak berwenang. Jadi, Bu Ratna sebenarnya tidak bersalah, gumam Sinta dengan mata berkaca-kaca. Rio menemukan catatan kecil di ujung map, ditulis dengan tulisan tangan. Isinya singkat, tapi menusuk hati. "Aku tidak pernah menipu murid-muridku.
Aku hanya ingin mereka belajar dengan jujur. Jika kebenaran ini tidak terungkap, biarlah aku pergi bersama rasa sakit ini." Dika mengepalkan tangannya. Dia bunuh diri karena nggak ada yang percaya padanya. Ketiganya terdiam lama. Angin berhembus lembut dari jendela perpustakaan, tapi entah mengapa mereka semua merasakan hawa dingin menusuk. Seolah-olah Bu Ratna ada di dekat mereka, menunggu kebenaran itu diucapkan dengan lantang. Malam itu mereka sepakat, mereka harus kembali ke gedung tua sekali lagi, bukan untuk menantang, tapi untuk menyampaikan kebenaran dan doa. Mereka sadar, roh Bu Ratna tidak akan pernah tenang sampai ada yang mengakui bahwa ia difitnah. Malam terakhir. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Suasana SMA Nusantara sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Keempat sahabat, Dika, Sinta, Rio, dan Ayu, berkumpul di depan pagar gedung tua untuk terakhir kalinya. Mereka membawa bunga melati, lilin, dan secari kertas berisi doa yang ditulis Sinta. Ayu masih terlihat lemah, tapi ia yang paling ingin ikut. "Aku nggak mau lagi mimpi buruk. Kalau ini satu-satunya cara bikin dia tenang, aku harus ada di sini," ucapnya pelan, meski tangannya gemetar. Mereka masuk perlahan, menyalakan lilin satu persatu di dalam kelas tempat Bu Ratna ditemukan dulu. Cahaya redup menyinari papan tulis yang masih berlumur bercak merah, membuat bayangan mereka bergoyang di dinding. Dika meletakkan bunga melati di atas meja rusak yang ada di depan kelas. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu Ratna, kami tahu ibu tidak bersalah. Semua fitnah itu bohong. Kami minta maaf karena kebenaran baru terungkap sekarang." Sinta kemudian membaca doa yang sudah disiapkannya. Suaranya lirih namun tegas, seolah ingin benar-benar sampai ke dunia lain. Rio merekam, bukan untuk sensasi, tapi sebagai bukti bahwa mereka sudah berusaha menebus kesalahan masa lalu yang bukan milik mereka. Perlahan, udara dingin yang tadi menyesakkan mulai berubah hangat. Dari sudut kelas, muncul sosok samar seorang perempuan berambut panjang, mengenakan seragam guru lama. Wajahnya pucat, matanya penuh air, tapi senyumnya lembut. Ia menatap Ayu yang menangis terseduh, lalu menundukkan kepala seakan mengucapkan terima kasih. Beberapa detik kemudian, sosok itu memudar seperti kabut, lenyap bersama cahaya lilin yang bergetar sebentar lalu stabil kembali. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Ayu merasakan beban di dadanya hilang, mimpi buruk yang menghantuinya terasa perlahan sirna. Mereka saling berpandangan, lega sekaligus terharu. Sejak malam itu, gangguan di SMA Nusantara mereda. Gedung tua memang tetap dibiarkan kosong, tapi tidak lagi menebarkan teror seperti dulu. Hanya sesekali, siswa baru yang nekat mendekat mengaku mendengar suara samar seorang perempuan berkata lembut, "Belajarlah dengan jujur, Nak." Epilog, bayangan yang menetap. Hari demi hari berlalu setelah malam pengusiran arwah itu. SMA Nusantara kembali ke rutinitas biasanya. Bel masuk, dering istirahat, suara gaduh siswa yang berlarian di koridor. Namun bagi Dika, Sinta, Rio, dan Ayu, sekolah itu tak lagi sama. Mereka sudah melihat sisi gelap dari tempat yang selama ini dianggap biasa, dan menyaksikan sendiri bagaimana kebenaran yang lama terkubur akhirnya terkuak. Ayu kini tampak lebih sehat. Lingkar hitam di matanya menghilang, senyumnya kembali ceria. Ia tak lagi ketakutan setiap kali melewati gerbang sekolah. Namun, setiap kali ia mencium bau melati samar yang entah dari mana datangnya, ia teringat kembali pada sosok Bu Ratna yang tersenyum sebelum menghilang. Rio yang dulunya hanya suka iseng dengan kameranya, kini menggunakan alat itu untuk sesuatu yang lebih bermakna.
Ia mulai membuat dokumentasi tentang sejarah sekolah, tentang bagaimana fitnah bisa merenggut nyawa, dan bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya. Video pertamanya yang berjudul Rahasia Gedung Tua SMA Nusantara tersebar di antara siswa, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengenang Bu Ratna dengan cara yang pantas. Sinta menulis semua pengalaman mereka dalam bentuk catatan panjang. Tulisannya bukan sekadar kisah horor, tapi juga pelajaran tentang keberanian, persahabatan, dan kejujuran. Ia berharap suatu saat, catatan itu bisa menjadi peringatan bagi generasi setelahnya agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, menutup mata terhadap ketidakadilan. Sementara itu, Dika, yang biasanya keras kepala dan suka menantang, jadi lebih bijak. Ia menyadari bahwa keberanian bukan hanya soal melawan rasa takut, melainkan juga tentang berani berdiri di sisi kebenaran, meski semua orang menutup mata. Gedung tua tempat Bu Ratna dulu mengajar kini dibiarkan kosong. Temboknya mengelupas, jendelanya pecah, rumput liar tumbuh tak terkendali. Meski begitu, tidak ada lagi teriakan histeris di malam hari, tidak ada lagi bayangan yang mengejar siswa, tidak ada lagi mimpi buruk yang menghantui. Namun, SMA Nusantara tetap menyimpan auranya sendiri. Beberapa siswa baru masih bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di depan jendela kelas tua, atau mendengar suara langkah kaki lembut di koridor sepi. Tapi berbeda dengan dulu, mereka yang mendengar atau melihat itu tidak merasa diteror. Justru, mereka merasakan ketenangan, seolah sedang diawasi oleh seorang guru yang penuh kasih sayang. Pada suatu sore, keempat sahabat itu kembali berkumpul di halaman sekolah setelah jam pelajaran usai. Mereka duduk di bawah pohon besar dekat lapangan, memandang gedung tua yang berdiri sunyi di kejauhan. "Menurut kalian, dia beneran udah tenang?" tanya Ayu dengan suara pelan. "Kalau menurutku, iya," jawab Sinta. "Dia cuma masih ada di sini, menjaga kita semua." Rio mengangguk setuju. Bau melati itu bukan gangguan lagi. Itu tandanya Bu Ratna masih peduli sama sekolah ini. Dika tersenyum kecil, menepuk bahu sahabat-sahabatnya. Kita semua saksi. Kita yang tahu kebenaran. Dan kita yang harus jaga supaya nggak ada lagi yang disia-siakan kayak beliau. Matahari sore menurunkan sinarnya, menyinari gedung tua itu dengan cahaya keemasan. Sesaat, mereka berempat melihat seolah ada sosok perempuan berdiri di balik jendela, tersenyum lembut. Tidak menakutkan, tidak menyeramkan, hanya sebuah wajah penuh keikhlasan. Mereka saling berpandangan, lalu terdiam. Tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata. Karena mereka tahu, meski arwah Bu Ratna telah menemukan jalannya, bayangannya akan selalu ada. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam, dan jiwa yang tulus akan selalu menjaga tempat yang ia cintai. Dan sejak hari itu, SMA Nusantara tak lagi disebut sekolah angker. Ia berubah menjadi legenda, sebuah kisah tentang guru yang setia menjaga murid-muridnya bahkan setelah kematian. Namun, bagi mereka yang benar-benar berani melewati gedung tua saat malam, bisikan itu masih terdengar di telinga. Belajarlah dengan jujur, karena hanya itu yang bisa menyelamatkanmu.